Nah, kita menyiapkan untuk pemilu itu tidak hanya ketika tahapan pemilu Iya, saja, betul. tetapi di post election atau di pra tahapan gitu ya. Iya. Itu kita juga menyiapkan Iya. semua, tetapi pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional itu melihatnya dari mana? Yang akan dipilih itu yang dilihat dari mana? Ya dari Iya. program, visi, misi, rekam jejak dan Iya, lain betul. sebagainya. Oh, Jadi iya, enggak iya. cuma FOMO ikut-ikutan yang tenar, yang terkenal. Nah, tetapi apa sih yang gagasan apa, ide apa yang ditawarkan oleh calon-calon itu tadi yang akan Iya. dipimpin. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Persembahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Podcast ini hadir sebagai ruang bincang yang menghadirkan berbagai narasumber inspiratif seputar kepemiluan, pendidikan demokrasi, dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama membangun pemilu yang berintegritas dan inklusif. Kembali lagi bersama saya Fathudin, KPU Kabupaten Pekalongan dari Divisi Hukum dan Pengawasan dalam ruang bincang yang menghadirkan obrolan hangat dan seputar dunia kepemiluan. Teman pemilih, kita tahu bahwa pemilu bukan hanya tentang mencoblos saat hari H, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai warga negara menjadi pemilih yang cerdas dan berdaya. Nah, menariknya, upaya membentuk pemilih cerdas tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu saja, tetapi juga harus bisa dimulai di era non-tahapan ataupun post-election. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan di masa jeda tahapan ini agar masyarakat tetap melek demokrasi dan siap menjadi pemilih yang cerdas? Untuk membahas ini, hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, Ibu Akmaliah SPDI MPD, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Tengah. Selamat datang Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Fathudin. Iya, sehat Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi gimana kabarnya Bu? wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. Oke, terima kasih telah berkenan hadir di podcast Bisik KPU Kabupaten Pekalongan. Yang pertama Bu, terkait dengan edukasi pemilih. Mengapa pemilih itu harus kita berikan edukasi secara di era non tahapan ini ataupun post election ini, bukan hanya saat menjelang pemilu saja. Nggih Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau pemilu itu siklusnya terus-menerus ya. Iya, ya. Artinya ada pre-election, Iya. ada tahapan atau tahapan pemilunya, kemudian ada post-election-nya. Ya. Jadi siklus elektoral itu selalu berjalan begitu. Nah, kita menyiapkan untuk pemilu itu tidak hanya ketika tahapan pemilu saja, Iya, betul. tetapi di post-election atau di pra tahapan gitu ya. Iya. Itu kita juga menyiapkan. Semua kita siapkan dari lembaganya, penyelenggara pemilunya ya, kita ya, KPU sampai jajaran ad hoc-nya nanti, maupun secara politik begitu, secara karena kita di negara demokrasi gitu ya. Jadi kita juga punya kewajiban untuk yang namanya ada pendidikan pemilih, voter education gitu. Jadi kita bagaimana mengajak masyarakat membangun kesadaran kritis masyarakat akan arti pentingnya pemilu. Karena di negara kita yang menganut sistem demokrasi ini, ya mau tidak mau kita harus melaksanakan yang namanya pemilu sebagai jalan untuk perebutan kekuasaan begitu ya, yang dilegalkan atau pergantian elit politik begitu. Nah, baik di masa tahapan atau di pra tahapan atau di pos tahapan, setelah tahapan begitu ya, itu pendidikan pemilih itu tidak berhenti. Beda dengan sosialisasi misalnya ya. Kalau sosialisasi itu biasanya kita kan memberikan informasi tentang tahapan pemilu, kemudian tentang mekanisme, kemudian tata cara dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya pendidikan itu kan sifatnya jangka panjang ya. Voter education itu sifatnya jangka panjang, jadi kita harus membangun kesadaran kritis masyarakat itu tadi. Maka ya pendidikan pemilih ini kita lakukan secara terus-menerus, berjenjang, berkelanjutan begitu. Oke, berarti secara umum ada 3 tahapan, mulai dari
pra-election, kemudian Mhm, saat election, mhm. kemudian post election. Artinya semuanya bisa harus ada pendidikan politik, kemudian kita harus menyiapkan internal dan eksternalnya kan begitu Bu ya. Mhm, mhm. Terus kalau terkait dengan peran masyarakat ini Bu, Mhm. apa saja kebiasaan yang bisa dilakukan masyarakat untuk membangun kapasitas sebagai pemilih cerdas Bu? Ya. Mhm. Ya, jadi, yang namanya pendidikan itu kan tadi ya, Ya, menyadarkan begitu ya, membangun kesadaran, masyarakat begitu. Jadi bagaimana menjadi pemilih cerdas itu tentu, apa namanya, menjadi pemilih yang bukan, emosional begitu ya, iya, tetapi pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional itu melihatnya dari mana? Yang akan dipilih itu yang dilihat dari mana? Ya dari iya, program, visi misi, rekam jejak, dan iya, lain betul. sebagainya. Kemudian ketika ada berita yang tersebar itu juga dicek, recheck begitu. Iya, iya. Jadi, apa namanya, pemilih itu juga paham siapa nanti yang akan dipilih sebagai, wakilnya mereka begitu, atau sebagai pemimpinnya begitu. Karena wakil itu nanti yang menampung aspirasi dari masyarakat itu sendiri ya, dari pemilih itu sendiri. Maka untuk menjadi pemilih cerdas itu tadi, apa namanya, tidak berhenti, tidak FOMO begitu Iya, ya, tidak FOMO ikut-ikutan begitu, tetapi ya, melihat, kapasitas, melihat track record, kemudian melihat apa sih yang ditawarkan, gagasan apa yang mhm, ditawarkan, untuk kepentingan pemilih itu iya, sendiri. Misalnya dari pemilih, dari kaum, apa namanya, pemilih pemula, pemilih muda begitu iya, ya, bagaimana nanti calon-calon yang akan dipilih ini membawa isu atau membawa gagasan berkaitan misalnya dengan pendidikan, berkaitan dengan ekonomi kreatif misalnya, bagaimana dia menampung anak-anak muda yang, yang sekarang ini apalagi, apa namanya, era digital begitu ya, iya, semuanya betul. serba digital. Nah, ini gagasan apa yang dibawa Mhm. oleh pemimpin. Nah, ini penting untuk diketahui oleh para pemilih itu nanti. Oh, iya, Jadi enggak iya. cuma FOMO ikut-ikutan yang tenar, yang terkenal. Nah, tetapi apa sih yang, gagasan apa, ide apa yang Mhm. ditawarkan oleh, calon-calon itu tadi yang akan Iya, dipimpin. karena mereka akan memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan kan begitu, Bu, Iya, ya? kan, Iya, aspirasi kita, kemudian kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan dari negara yang, iya, betul, nanti mereka yang akan, mengambil keputusannya, mengambil kebijakannya yang itu berdampak kepada, iya, kita semuanya, kepada iya, masyarakat, begitu. oke. Kemudian tadi sudah masyarakat, kemudian kalau melihat peran serta dari keluarga, kemudian sekolah, kemudian komunitas yang ada dalam membentuk literasi politik itu sejak dini itu menurut menurut Ibu kira-kira perannya sejauh mana Ibu? Yang diharapkan dari KPU terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada itu sebagai pemilihnya seperti apa Bu? Ya. Yang pertama yang namanya keluarga itu pendidikan sejak dini ya. Iya betul, Pendidikan pertama, pendidikan dini itu ada di iya, keluarga. Maka bagaimana keluarga kemudian membangun, kemudian mengajak, apa namanya, seluruh keluarga itu mhm, agar melek, karena semua kehidupan kita itu kan tidak terlepas dari politik begitu ya, iya dari, betul, apa namanya, dari keputusan-keputusan, dari kebijakan-kebijakan itu. Maka kita juga yang pertama di dalam keluarga itu bagaimana kita membangun sebuah keluarga itu agar, apa namanya, selalu punya literasi-literasi iya, tentang kehidupan sosial, politik, dan lain sebagainya, gitu iya, ya. Kemudian, yang berkaitan dengan apa tadi, masyarakat iya, begitu ya. sekolah dan komunitas Bu, Ya, apalagi sekolah. Sekolah ini kan pendidikan ya, tidak iya, hanya mengajarkan tetapi mendidik mendidik, apa namanya, tidak hanya kalau mengajarkan itu kan sepertinya hanya, apa, memberikan ilmu hanya transfer of the knowledge gitu ya, transfer knowledge aja ya, iya, tetapi di dalam pendidikan itu sebenarnya ada, pembangunan karakter dan lain itu sebagainya, yang itu penting penting ya, sekali di sekolah. Nah, kemudian di, masyarakat, di komunitas begitu iya, ya, bagaimana kehidupan sosial kita juga terbangun dari komunitas, dari masyarakat. Maka kita juga, apa namanya, mungkin harus pintar-pintar ya, harus iya, pandai-pandai, dalam, apa namanya, apa ya, bergaul begitu ya, atau iya, berkehidupan iya, sosial iya, dengan, sosial yang lain dengan gitu Bu ya, masyarakat. Jangan sampai kita kemudian salah, apa,
memilih begitu Mhm ya, karena mhm. kita juga sekarang harus, melek, harus cerdas begitu ya. Karena apalagi sekarang ini, eranya sudah era apa ya, ini sudah kita harus pintar-pintar sendiri dalam, Mhm melaksanakan mhm. atau beraktivitas sosial Iya begitu di masyarakat iya. gitu. Orang lebih banyak memegang gadget daripada membuka buku ataupun Iya. berkomunikasi dengan orang lain kan Iya, begitu, Bu, apalagi ya? kayak gadget itu kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang Iya, dekat tuh. betul betul. Kalau dulu ada sebuah redaksi yang menyampaikan, eee, "Hindari mulutmu," kalau sekarang termasuk tanganmu juga, Bu, Iya, ya. kalau dulu, mulutmu harimaumu Mulutmu ya, harimaumu, sekarang kalau tanganmu juga termasuk sekarang harimau. jempolmu harimaumu. Iya 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 iya. Wah, luar biasa sekali terkait dengan, obrolan ini, Bu. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini kembali tadi, Ibu sudah menyinggung terkait dengan aktivitas yang banyak di internet, termasuk medsos dan sebagainya. Kalau kita melihat seringkali melihat informasi yang luar biasa banyak di medsos, bagaimana cara memilih informasi yang valid, agar tahun politik itu tetap kondusif? Karena seringkali kita lihat, ada yang mengatakan kesalahan yang berulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran yang dianggap, dianggap oleh orang lain itu adalah benar. Nah, Iya, era kira-kira post iya truth ya. betul, kira-kira bagaimana memilih informasi agar kita itu bisa, apa namanya, terhindar dari hoak dan kemudian bisa memantapkan tahun politik itu sebagai sarana untuk, integrasi bangsa, Bu? Monggo, Bu. Iya. Ya memang tentunya sebagai teman pemilih itu kita juga harus cerdas ya Iya dalam memilah-milah, apa namanya, informasi yang kita iya, terima. Apalagi sekarang eranya media sosial. Semua informasi seperti ditumpahkan begitu ada betul di betul, media Bu, iya, sosial, yang itu kita harus pintar-pintar memilih dan memilah informasi mhm yang benar, yang valid atau yang tidak. mhm. Maka memang kalau di kita ada, namanya pre-banking gitu ya, ada Iya, Bu, debunking iya begitu iya. ya, bagaimana kita apa namanya, menangkal potensi-potensi hoax, kemudian bagaimana kita, apa namanya, bukan mengklarifikasi ya, tapi Mhm. menepis Iya isu-isu yang iya. hoax itu bagi kita ya. Mhm. Tetapi bagi masyarakat tentunya, harus bijak dalam memilih atau membaca, informasi-informasi yang ada di media, Mhm. terutama media Iya. sosial. Bisa memilih media yang kredibel, Mhm. ada, terdaftar di Dewan Pers Iya. misalnya ya, kemudian, biasanya kan judul yang fantastis itu akan menarik, Iya, yang menjual, Bu, ya. iya, menarik, Iya masyarakat untuk, apa namanya, membaca ya. Tapi iya. kadang-kadang kita kebiasaan membaca judulnya doang, membaca Oh, judulnya iya saja. iya. Isinya belum tentu dibaca, padahal kadang-kadang judul sama isi itu jauh berbeda, kadang Iya, begitu. Bu, iya. Nah, itu yang pertama ya, bisa Mhm. memilih media yang, kredibel begitu ya. Mhm. Kemudian kedua, bisa mencari dari sumbernya langsung misalnya. Sekarang kan setiap lembaga, setiap instansi saya rasa semuanya sudah mempunyai website ya, Iya. sudah mempunyai media Iya, sosial yang di betul. situ bisa menginformasikan berkaitan dengan lembaganya. Nah, maka ketika ada hoax atau berita apa namanya, informasi atau malinformasi begitu, itu berkaitan dengan lembaga, bisa langsung Iya iya. dilihat ke media sosial lembaga Mhm. itu atau website lembaga itu. Karena semua instansi, semua lembaga saya rasa tidak ada sekarang yang tidak punya website atau media Iya sosial. iya, Bu. Semua instansi, apalagi instansi pemerintahan ya, lembaga pemerintahan begitu, pasti mempunyai website yang itu bisa memberikan informasi-informasi Mhm terupdate, mhm. mengenai apa namanya, paling tidak mengenai tupoksi yang ada di lembaga Iya. masing-masing itu. Nah, contoh kalau kita di penyelenggara pemilu, pasti kita juga akan mengupdate, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggara pemilu ya, Iya. kemudian yang berkaitan dengan kepemiluan, yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi, isu-isu politik, isu-isu Betul. pemilu begitu, itu yang Mhm. berkaitan dengan lembaga kita. Nah, Iya. itu contoh. Jadi memang teman pemilih itu ya harus, pandai-pandai cek dan recheck, Mhm. kemudian mencari sumber dari, sumbernya Iya, langsung begitu betul. ya. Jangan percaya hanya, konon katanya Mhm. begitu, itu pasti sudah tidak valid. Iya. Apalagi kalau sumbernya itu juga tidak jelas, diambil dari mana. Mungkin berita itu diambil dikutip dari media apa begitu, Iya tidak dari iya. sumbernya langsung. Nah ini, agar juga berhati-hati menerima, informasi atau Mhm. berita begitu, agar tidak gampang terpengaruh Mhm. atau ikut-ikutan begitu untuk hal-hal yang tidak benar. Iya, berarti yang pertama kita cek sumbernya dulu. Kalau sumbernya Iya. sudah kredibel
kredibel, Mhm. maka kemungkinan besar tidak hoax. Ya, Itu kadang medianya iya, juga medianya, sumbernya kelihatan dulu, Bu. kan, ya. Kemudian yang kedua isinya, kadangkala judulnya saja yang besar tetapi tidak Mhm. kita baca sampai bawah. Kemudian mungkin ketikan dan sebagainya kok dirasa kurang rapi, dirasa kurang bagus juga mungkin kemungkinan itu hoax. Maka kita harus bisa mencari pembenaran yang lain kira-kira, oh ini mungkin bisa 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 ini salah, bisa ini Iya. kita cari Bisa sumber cari yang sumber lain. pembanding yang Betul, lain ya. atau kalau di bahasanya kita Iya tabayun begitu ya. betul, kita Tabayun itu kan tabayun. banyak bentuknya ya, Iya yang bisa iya. dilakukan banyak mencari sumber yang lain, Mhm mhm. pembanding atau dari sumbernya langsung Iya betul, gitu. Bu, iya, oke. Wah luar biasa ini, teman-teman pemilih sekalian. Selanjutnya indikator apa seseorang itu sudah bisa dianggap sebagai pemilih rasional, Bu, bukan hanya emosional ataupun ikut-ikutan FOMO saja? Kira-kira, indikatornya apa dia itu sudah dianggap sebagai pemilih yang rasional, Bu? Monggo. Ya. Mungkin kalau indikator itu nanti bisa dilihat ketika hasilnya seperti apa Oh, ya. ya Hasil ya. dari pemilih itu menentukan pilihannya itu kan dilihat dari hasilnya. Iya iya. Karena kan kita tidak tahu, apa namanya, pemilih di TPS itu memilih siapa atau memilih kan Mhm. kita tidak tahu. Tetapi dari hasilnya kita bisa tahu, pemilih kita itu sudah semakin rasional atau masih Iya emosional iya. begitu. Nah ini, yang bisa dilihat. Nah, bagaimana pemilih yang rasional? Ya tentu pilihan yang dipilih itu memang yang terbaik dari Iya, yang baik, betul ya betul, ya, kira-kira Bu. Iya begitu. iya iya. Yang paling sedikit, madorotnya, Mhm. yang banyak Manfaatnya, maslahatnya, maslahatnya, manfaatnya, oke. kira-kira begitu. Oke, lanjut, Bu, terkait dengan hoax politik itu kan biasanya muncul di, menjelang-menjelang kampanye ataupun Mhm. menjelang-menjelang proses-proses itulah. Kemungkinan kita kenali sejak dini itu bagaimana caranya untuk bisa menangkal hoax itu agar tidak terpatri dari diri kita. Karena misalkan ini, karena kan 2025, Mhm. pemilu itu 2029 arahannya. Kemudian sejak dini itu sekarang kita sudah tahu, oh ini kira-kira informasi hoax ataupun tidak agar nanti di 2029 ataupun 2031 terkait dengan pilkada itu bisa bisa apa namanya, sesuai dengan, rasional dari pemilih itu sendiri, Bu. Kira-kira bagaimana, Bu? Iya, ini kalau berkaitan dengan, apa namanya, calon, Iya, yang nanti akan dipilih, kita masih belum punya gambaran betul lah betul ya. betul. Tetapi paling tidak gambaran sekarang ini kita ada namanya partai politik Iya, ya, kemudian ada pemimpin-pemimpin yang mhm, sekarang, ada, wakil-wakil yang iya, sekarang, yang nantinya akan, kembali berkontestasi atau tidak, itu mhm. bisa dilihat dari sekarang. Jadi melihat track record-nya Iya sekarang untuk iya, ke depan, kalau kemarin ya track record yang dulu yang untuk dulu. kemarin pemilihan 2024. Kalau untuk berbicara 2029 tentu track record yang sekarang harus, apa namanya, dilihat. Iya, Dan sebenarnya sebagai masyarakat sipil itu kan sekarang bisa mengawal ya, mhm. apa yang sudah dilakukan oleh, orang-orang yang kemarin sudah kita pilih Iya, betul misalnya. betul. Pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil kita yang kemarin sudah kita pilih betul tidak melakukan apa yang kemarin gagasannya atau ide-idenya itu disampaikan ketika kampanye. Mhm. Bisa dilihat sekarang, bisa dikawal sekarang, apalagi civil society ini kan sekarang bisa, apa namanya, menyuarakan, aspirasinya ya, kemudian memberikan kritik dan saran dan lain sebagainya, itu justru di era sekarang, di post election ini, Iya itu waktunya, masyarakat untuk mengawal, kebijakan yang kemarin sudah ditawarkan, iya iya gagasan yang iya. sudah ditawarkan, gitu. Oke. Wah, luar biasa ini teman-teman pemilih, informasi ataupun, masukan tambahan dari Bu Akmalia selaku, Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, sebagai seorang pemilih pemula ataupun pemilih muda, ketika mereka melihat politik uang ataupun kampanye terselubung sebelum waktunya itu kira-kira mereka harus berbuat apa, Bu, kira-kira, Bu? Ya. Oke, di DPT kita kemarin ya, Ya, Mas Fadudin ya, mhm. 2024 itu 52% itu ini konteks Jateng dulu Iya ya. iya. Konteks Jateng itu 52% itu adalah pemilih pemula dan pemilih muda. Oh, Jadi Gen Z dan Gen milenial. milenial. Nah, itu 52% sendiri, luar Mhm. biasa ya. Iya, luar Nah, biasa. kemudian tadi, apa namanya, berkaitan dengan, Berkaitan dengan bagaimana eee kalau mereka mereka melihat, apa namanya, politik uang, kemudian ada iya, masalah-masalah yang oke. muncul itu kira-kira mereka harus berbuat Nah, apa sih, Bu?
Kalau memang, apa namanya, pemilih pemula, pemilih muda ini kan, masih, apa namanya, punya idealisme Betul tersendiri begitu betul, ya. iya iya. Nah, tentu kita tidak bisa teman-teman, tidak bisa melihat yang seperti itu. Mhm Nah, mhm. sekarang ini, apalagi sekarang ini, di Bawaslu itu juga sudah ada namanya pengawas partisipatif, Iya begitu ya. iya iya. Jadi mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi, apa namanya, adanya praktik-praktik, menyimpang Mhm. dari demokrasi Iya. itu ya. Nah, maka kemudian, setelah mengawasi kalau memang menemukan hal-hal yang menyimpang tadi bisa dilaporkan ke Bawaslu. Iya. Masyarakat bisa melaporkan sebagai pengawas partisipatif. Nah, tentunya dalam konteks kita sebagai KPU juga kita mengajak masyarakat untuk, selalu berpartisipasi aktif, entah Ya, itu apapun bentuknya. Tadi mengawasi iya misalnya ya, iya kemudian betul, melaporkan, itu melaporkan. termasuk sudah menjadi, apa namanya, partisipasi aktif dari masyarakat. Mhm. Karena partisipasinya kita itu nggak hanya dihitung dari VTO aja atau voters turnout, Iya tapi dari semua tahapan, parameter-parameter itu apa namanya, kita hitung juga, kita mhm. lihat juga partisipasinya. Justru di, apa namanya, non pemungutan penghitungan, partisipasi masyarakat seperti Iya apa iya ini, iya. bisa menjadikan kualitas demokrasi kita semakin Iya. baik. Nah tadi, maka, masyarakat ikut berpartisipasi, terutama tadi ya, khususnya dari pemilih pemula, pemilih muda, sekarang kan gampang ya, Iya, zamannya, apa namanya, media sosial, betul betul. gadget, kemudian, hal-hal yang viral cepat sekali di Iya mana-mana. iya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal baik. Ketika ada, apa namanya, perbuatan-perbuatan yang menyimpang begitu, yang tidak sesuai dengan mekanisme, tata cara, aturan, yang berlaku begitu bisa Mhm dilaporkan, mhm. begitu. Artinya peran serta masyarakat termasuk pemilih Betul. muda itu bisa Iya, melaporkan itu, partisipasinya kan partisipasinya. banyak sekali ya. Betul. Tidak hanya menjadi pemilih Iya saja, iya. cuma milih doang terus pulang, enggak. Mhm. Bisa jadi penyelenggara juga bisa, Betul, penyelenggara ya. ad hoc begitu ya. Kemudian bisa menjadi pengawas, Mhm, partisipatif, itu iya. juga bisa. Jadi, banyak hal yang bisa dilakukan Oke untuk oke. tentunya tadi ya, tujuannya memajukan kualitas, demokrasi Iya, kita, betul betul gitu. betul. Oke, wah luar biasa ini. Ternyata peran serta masyarakat apalagi yang tadi pemilih pemula itu yang 52% di Jawa Tengah, Iya, kalau misalkan itu bersatu saja sudah pasti itu ya, Bu, ya, apa luar namanya, biasa. punya luar biasa kan. Jadi Bisa memenangkan. betul, bisa memenangkan kontestasi pemilih ataupun apa, pemilu ataupun pilkada Iya, kan ya. benar. Artinya peran serta masyarakat terutama apa namanya, pemilih pemula itu tidak bisa kita anggap remeh, tetapi sekali Mhm, lagi kita bisa harus maksimalkan itu. Karena iya. mereka suka diskusi, kemudian suka suka menyampaikan gagasan walaupun kadang kala memang ada beberapa beberapa orang yang mereka cara menyampaikan gagasannya itu seperti apalah. Iya, apalagi mereka pemimpin masa depan kita ya, Betul betul Subhanul Yaum betul, Rijalul Ghad. Rizal Al-Ghad, oke oke. Jadi Nah lah kemudian untuk menjaga etika diskusi di media sosial itu agar kita tidak terjebak di polarisasi karena, mhm, apa namanya, konsen kita di pemilih pemula yang tadi 52% bahkan nanti di 2029 mungkin lebih lebih banyak lagi, Bu, iya, persentasenya karena mhm, berarti kalau sekarang itu hitungannya berarti SMP MTS ya. Jadi nanti kemungkinan di 2029 itu mereka memilih pemilih awal lagi jadi mungkin 52%-nya lebih. Jadi mereka itu kadang-kala sering karena sering membuat jejet, kemudian media sosial. Bagaimana mereka berdiskusi yang baik agar tidak ada polarisasi seperti 2024 yang kemarin mhm ramai itu, Bu, mhm. ya. Kira-kira bagaimana, Bu? Ya mungkin, menurut saya menghindari fanatisme politik yang Oh, iya berlebihan begitu itu ya, ya. agar kita tidak gampang terpolarisasi. Betul. Jadi kita lebih kritis lagi, lebih cerdas lagi, jadi tidak gampang terpengaruhi, Mhm. kemudian tidak gampang, apa namanya, tadi dipengaruhi hal-hal buruk Iya, gitu ya. Kemudian, tidak terlalu fanatisme politik yang berlebihan, karena berlebihan. yang namanya politik itu dinamis ya, Mhm. gampang berubah sekali, hitungannya tidak hanya hari ya, bahkan Iya menit itu iya. bisa berubah. Jadi memang kita menurut saya harus menghindari fanatisme politik yang berlebihan, yang Mhm. itu kemudian bisa menyebabkan polarisasi itu Mhm. tersendiri. Iya. Jadi kita harus lebih cerdas lagi, harus lebih kritis lagi. Mhm, iya. Tujuannya kita itu adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia, itu Iya yang paling iya utama. iya iya iya. Yang namanya politik, yang namanya pemilu itu kan jalan ya.
tapi tujuan utamanya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Rakyat Indonesia, itu Indonesia, jangan ya dilupakan. betul. Maka kalau itu sudah tertanam di kita, menurut saya itu kita tidak gampang lagi terprovokasi, Mhm. kemudian saling bermusuhan, Iya iya. perang saudara gitu. Jadi ya tadi harus membangun Iya kesadaran iya. kritis, kemudian fanatisme politik yang berlebihan Mhm mhm. dihindari, kemudian lebih banyak literasi politik terutama, Iya. kemudian lebih banyak lagi juga melihat secara komprehensif, Mhm. tidak hanya sepotong-sepotong saja, tapi semuanya secara Oh, komprehensif iya harus iya iya. dilihat juga. Iya ya, luar biasa ini. Mungkin, closing statement dari Ibu terkait Mhm. dengan, pesan kepada pemilih muda agar mereka itu tetap aktif, kritis sepanjang tahun, tetapi dengan koridor-koridor yang dibenarkan dari, peraturan perundang-undangan, Bu, ya. Jadi Mhm. tidak hanya mencoret-coret tembok dan seterusnya. Kira-kira, closing statement yang terkait dengan itu monggo, Bu, untuk panjenengan. Ya, jadi mungkin kami mengajak masyarakat sipil terutama anak-anak generasi muda ya, Ya. generasi milenial, Gen Z juga, karena mereka idealismenya masih tinggi Mmm. ya, mari tetap Diarahkan tetap ya diarahkan. dan tetap sesuai dengan Oh, idealismenya iya, betul. masing-masing, tidak kemudian apa namanya ber apa ya ber ter ter Berekspresi. terkotori Oh, dengan iya iya, pragmatisme oke, misalnya siap. begitu. Tidak tercemari begitu ya dengan pragmatisme, tetapi memang idealisme masih dijaga. Para pemilih muda, pemilih pemula ini adalah pemimpin kita di masa Iya, depan. betul. Maka ketika pemilih muda dan pemilih pemulanya itu baik, saya rasa masa depan kita Oke, juga akan semakin baik lagi, iya. gitu. Berarti kita punya apa namanya, sebuah sebuah apa ya, pemberian harapan kepada pemilih muda dan pemilih pemula itu, karena Mhm. mereka itu bukan hanya nanti memilih saja, tetapi Mhm. menjadi pemimpin di masa yang Iya, akan datang. jadi tetap menjaga Iya idealismenya, iya. tetap kritis, kemudian apabila mempunyai, aspirasi itu bisa Mhm. disampaikan dengan baik Oke begitu ya. oke. Ada kanal-kanal tersendiri untuk menyampaikan aspirasinya. Mhm mhm. Tidak kemudian dengan, ikut-ikutan merusak dan lain Iya sebagainya. iya iya iya. Pergunakanlah, penyaluran aspirasi yang, sesuai dengan peraturan Iya, perundang-undangan secara baik dan gitu. bijak gitu, Bu, Secara ya, baik, oke. bijak, dan benar Oke, gitu. oh, luar biasa sekali obrolan kita hari ini teman pemilih. Banyak hal yang bisa kita pelajari bahwa membentuk pemilih cerdas itu tidak harus menunggu masa tahapan pemilu tiba. Justru di masa non tahapan seperti sekarang, kita masih punya banyak waktu dan ruang yang luas untuk terus mengedukasi masyarakat, membangun kesadaran, menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Terima kasih banyak Bu Akmal Sama-sama. yang pada kesempatan kali ini hadir di Kabupaten Pekalongan di podcast Bisik ini, Ya. atas waktu dan pemikiran yang sangat berharga, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya terima kasih juga buat teman pemilih yang sudah setia mendengarkan kita sampai akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan selalu ada banyak obrolan menarik seputar demokrasi, kepemiluan, dan partisipasi masyarakat. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak cerita menarik, informasi menarik, tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya Fatuddin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.